Hello Riders, I'm back with another video. Pada video kali ini kita akan bahas tentang self-esteem. Apa yang dimaksud dengan self-esteem? Langsung aja mari kita bahas. Self-esteem merupakan suatu cara seseorang menilai, menghargai, mencintai, dan menerima segala hal yang ada pada dirinya. Istilah ini sering disebut dengan harga diri. Harga diri ini menjadi langkah untuk mempertahankan penilaian atas diri sendiri. Self-esteem yang rendah membuat kita menjadi merasa rendah diri dan menjadi kurang percaya diri. Hal ini bisa menyebabkan gangguan kecemasan yang bisa mengarah kepada depresi. Misalnya mengalami Dark Syndrome, di mana suatu kondisi seseorang terlihat baik-baik saja tetapi ternyata mengalami banyak tekanan. Namun, self-esteem yang terlalu tinggi pun tidak baik karena bisa menjadi tanda gangguan kepribadian seperti megalomania. Kondisi ini ditandai dengan rasa yakin bahwa dirinya memiliki kekuatan, kekuasaan, dan kecerdasan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Bahkan mereka akan berpikir bahwa tidak ada yang bisa menandinginya. Self-esteem yang sehat sangat berpengaruh terhadap prestasi, motivasi, dan juga relasi. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nilai self-esteem seseorang. Sebagian faktor tersebut bahkan sudah ada sejak masa kanak-kanak. Nah, apa aja faktornya? Yang pertama, pendapat orang lain. Nah, yang pertama ini berkaitan dengan pendapat dari orang-orang di sekitar kita, seperti keluarga dan teman. Ternyata, keluarga dan teman dapat mempengaruhi self-esteem seseorang. Apabila mereka fokus terhadap kelemahan dan selalu menghina kekurangan kita, hal ini bisa membuat kita merasa tidak diterima oleh lingkungan. Tak hanya itu, komentar dan pendapat yang dilontarkan melalui sosial media pun secara tidak langsung bisa mempengaruhi self-esteem seseorang. Kedua, pikiran diri sendiri. Yang kedua ini berkaitan dengan asumsi, pikiran, ataupun perkataan yang kita sampaikan ke diri kita sendiri juga bisa memberikan dampak besar terhadap self-esteem kita. Oleh karena itu, sebaiknya kita mengubah pikiran atau kata-kata negatif yang sering kita ucapkan pada diri kita menjadi kata-kata yang positif atau positive self-talk. Misalnya ketika mengalami suatu kegagalan atau stres, cobalah untuk tidak menyalahkan diri sendiri. Kita bisa mencoba untuk mengatakan ke diri kita, saya mungkin belum berhasil kali ini, mungkin di lain kesempatan saya bisa berhasil. Ketiga, kemampuan diri. Self-esteem yang kita miliki bisa ditingkatkan dengan mengasah kemampuan atau keahlian yang kita miliki. Menyalahkan diri sendiri dan membandingkan diri sendiri dengan orang lain hanya akan menurunkan self-esteem kita. Oleh karena itu, sebaiknya kita melatih kemampuan atau belajar hal-hal baru seperti bermain musik, menulis, ataupun berolahraga. Hal ini bisa membuat kamu menyadari kemampuan yang kamu miliki. Namun, jangan terlalu keras terhadap diri sendiri hingga lupa bahwa kita sudah melakukan yang terbaik. Hal tersebut dapat menghilangkan kesempatan untuk membangun self-esteem. Keempat, pola asuh pada masa kecil. Salah satu aspek yang penting yang juga ikut membentuk self-esteem seseorang adalah bagaimana pola asuhnya ketika masih kecil. Berbagai riset menunjukkan bahwa anak yang dibesarkan dengan pola asuh otoriter atau trauma masa kecil dapat memiliki self-esteem yang rendah. Oleh karena itu, untuk teman-teman yang sudah memiliki anak, cobalah untuk mendidiknya dengan rasa kasih sayang, empati, dan selalu bersikap suportif. Dengan demikian, anak pun dapat memiliki self-esteem yang baik hingga dewasa. Nah, seseorang yang memiliki self-esteem yang sehat memiliki beberapa perilaku seperti berikut ini. Pertama, berani menolak jika merasa tidak mampu atau tidak ingin. Kedua, tidak terpaku dengan pengalaman negatif di masa lalu. Ketiga, memiliki pandangan hidup yang positif. Keempat, mampu mengekspresikan diri sesuai dengan kadarnya. Kelima, sadar dan terima kekurangan maupun kelebihan diri. Nah, lalu bagaimana ciri-ciri orang yang memiliki self-esteem yang rendah? Pertama, percaya bahwa orang lain lebih baik daripada diri sendiri. Kedua, selalu terpaku pada kelemahan diri sendiri.
Ketiga, takut gagal dalam mencoba sesuatu yang baru. Keempat, sulit untuk menerima pujian dari orang lain. Kelima, lupa dengan diri sendiri dan selalu mendahulukan orang lain. 6. Sulit untuk menolak permintaan orang lain, bahkan saat kamu tidak benar-benar ingin melakukannya. 7. Tidak percaya pada diri sendiri. 8. Selalu membandingkan kualitas diri dengan orang lain. Nah, ada beberapa cara untuk meningkatkan self-esteem agar kita memiliki self-esteem yang sehat. Jika kita merasa memiliki self-esteem yang rendah, cobalah untuk menerima fakta bahwa tidak ada di dunia ini manusia yang sempurna. Daripada sering menyalahkan diri sendiri, sebaiknya kita mencoba meningkatkan self-esteem dengan beberapa cara seperti berikut ini. Pertama, kenali dan fokus pada bakat yang dimiliki, sehingga kita pun akan merasa memiliki nilai yang positif. Kedua, jalin komunikasi dan bangun hubungan dengan orang-orang yang bisa menerima kita apa adanya dan membawa pengaruh positif. Ketiga, hentikan kebiasaan menyalahkan diri sendiri dan usahakan untuk selalu berpikir positif. Keempat, hargai pendapat orang lain dan terima dengan lapang dada, serta anggap bahwa kritik tersebut bertujuan baik untuk membangun diri kita. Kelima, kembangkan kemampuan untuk meningkatkan self-esteem kita. Nah, itulah penjelasan tentang self-esteem. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan video-video informatif berikutnya. Bye-bye!